Halo teman-teman, dalam pengaplikasiannya, hukum termodinamika dan pindah panas dapat kita jumpai pada alat-alat yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada saat ini, kita akan membahas pengaplikasian hukum termodinamika dan pindah panas pada kulkas. Lemari es atau kulkas menjadi salah satu kebutuhan yang krusial bagi rumah tangga masyarakat Indonesia, apalagi di masa pandemi sekarang. Kulkas umumnya digunakan untuk menyimpan bahan makanan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan, minuman kaleng, dan es krim agar tidak membusuk, tahan lama, dan terjaga awet di dalam suhu yang telah dikondisikan. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari temperatur rendah dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur yang lebih tinggi. Bila dikategorikan secara umum, ada 9 komponen utama dalam kulkas dengan fungsinya masing-masing, yaitu 1. Kompresor merupakan unsur terpenting yang berfungsi untuk memompa bahan pendingin ke seluruh bagian. 2. Kondensor berfungsi sebagai alat penukar kalor dalam proses perubahan wujud gas bahan pendingin yang pada suhu dan tekanan tinggi dirubah menjadi wujud cair. 3. Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran yang mungkin terbawa masuk aliran pendingin ke kulkas setelah proses sirkulasi. 4. Evaporator memiliki fungsi untuk menyerap kalor dari benda yang dimasukkan. Kalor yang sudah terhisap akan mendinginkan bahan makanan itu. 5. Termostat berperan sebagai pengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan pada batasan suhu di setiap bagian kulkas. 6. Heater berguna untuk mencairkan bunga es yang terbentuk di dalam evaporator. 7. Fan motor digunakan untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas dan mendorong udara melalui kompresor. 8. Overload motor protector berguna sebagai pelindung komponen listrik dari kerusakan apabila arus listrik yang dihasilkan kompresor melebihi normal. 9. Bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran berwujud sebagai zat yang mudah diubah bentuknya dari wujud gas menjadi cair atau sebaliknya. Jadi, cara kerja kulkas pertama-tama, energi panas ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin yang melewati sebuah mesin evaporator. Lalu, refrigeran menyerap energi panas agar menjadi lebih hangat dan akhirnya berubah bentuk menjadi gas. Gas yang terbentuk sebelumnya dialirkan melalui kompresor agar cairan pendingin memiliki temperatur yang lebih tinggi. Refrigeran dengan suhu yang lebih tinggi tersebut selanjutnya mengalir melalui kondensor, di mana terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor, dan akhirnya refrigeran tersebut kehilangan energi panasnya dan berubah bentuk menjadi energi dingin kembali, serta mengalami peristiwa kondensasi menjadi cairan. Selanjutnya, refrigeran masuk ke tabung ekspansi, di mana merupakan tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu menjadi lebih rendah. Cairan dingin hasil refrigeran tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator dan selanjutnya siklus tersebut kembali berulang. Jadi teman-teman, seperti itulah pengaplikasian hukum termodinamika dan pindah panas pada kulkas. Kami berharap video ini dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman, agar teman-teman dapat lebih mengerti mengenai pengaplikasian hukum termodinamika dan pindah panas pada alat-alat yang sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa.